Tribuners, selamat pagi. Kembali bersama saya Rudi Rahman dalam program Dare to be Awesome. Tema kita kali ini adalah membangun dari semula. Dalam persaingan, ketika setiap orang menawarkan produk atau servis yang sama, ini tentu membuat masyarakat bingung. Karena itu, kita harus mengedepankan strategi be better, not behind. If you are not better, be different. Telah hadir di studio kami founder dari Semula Project yang bergerak di bidang desain and build, Bapak Benny Lewis. Apa kabar Pak Benny? Baik Pak Rudi. Baik ya, selalu Baik. kinclong ya Pak Benny ya. Selalu sehat selalu. Saya selalu luar biasa Ya, Pak Benny. harus semangat terus. Benar sekali ya, tampak sekali aura yang luar biasa dari Pak Benny. Kalau arsitek sudah banyak, kontraktor apalagi. Untuk mencari seseorang yang ahli dalam waktu singkat untuk mendesain dan membangun, ini langka dan unik. Ini yang membuat kami mengundang Bapak Benny Lewis. Bolehkah dijelaskan apa yang dibangun dan apa yang didesain, Pak Benny? Oke, baik. Saya langsung jelasin Pak. Ya. Boleh. Kalau dari pengalaman saya, membangun itu berdasarkan segmen. Berdasarkan kemauan dari customer. Ya. Dari klien kita, karena kita hanya guidance ya. Kita guidance dalam bidang kontraktor. Iya. Kita bukan pemilik bangunan, Iya. tapi kita guidance. Bagaimana memanfaatkan ruangannya semakin efisiensi, Iya. kegunaannya jelas dan tidak sia-sia. Oh, Ya, berarti ada optimalisasi ruang ya? Kita mengoptimalkan ruangan semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Ya. Tadi ada disebutkan berdasarkan segmen. Ya. Nah, sekiranya kalau misalnya beberapa pemilik mengatakan saya mau begini, mau begitu, tapi tidak tepat segmen, bagaimana pandangan Pak Benny? Ya, seringkali yang terjadi di pasaran kita, Iya. karena saya melihat segmen, Iya. fungsi ruang yang digunakan kepada klien Iya. tidak efisien. Kenapa Pak? Mereka membangun bangunan dulu, ruangnya dulu, Iya. baru mikir, ini mau jadi apa? Benar ya. Nah, sedangkan dari sisi kontraktor, saya sebagai selaku konsultan, Iya. saya lebih menekankan bahwasanya fungsinya dulu. Iya. Contohnya nih Pak, Bapak suka ruangan nonton sepak bola khusus satu ruangan, Iya. baru kita desain. Oh, Ya, seperti kita itu. desainkan ruangannya, sedemikian ruangannya mau volume berapa, Iya. mau arsitekturnya gimana, Iya. baru kita rancangin di dalam interior design. Oh, seperti itu Seperti ya, itu. Pak Benny. Ya. Tapi sebelum kita lanjut, Tribunas, kita tanya dulu Pak Benny sudah vaksin ya? Sudah. Sudah vaksin. Kalau gitu Tribunas kita mohon izin buka masker nih supaya Ya. lebih mengenal narasumber kita ya. Nah, silakan Pak. Siap. Jadi Tribunas, kadang kita membeli properti bangunan dan bangunan itu sudah jadi. Jadi ketika kita ingin mendesain ruangan itu menjadi sebuah gerai atau workshop atau juga untuk kepentingan tertentu, itu membuahkan sebuah tantangan. Jadi oleh Pak Benny Lewis, mereka memiliki tim dan mampu merubah dan mengoptimalisasi space itu sedemikian rupa tanpa harus merusak beberapa potensinya. Jadi menurut Pak Benny, saya tanya, apakah itu rumit sekali merubah konsep itu? Kalau untuk konsep desain, ya kita sebagai pelaku desainer, Ya. kita harus mengguidance klien bagaimana menciptakan ruang yang nyaman, Ya. yang enak karena gini Pak, untuk satu bangunan, Iya. begitu kita tinggal di dalamnya, Nah. kita akan merasakan ambience-nya. Oh. Gimana ambience yang itu warna dari dalam interior bangunan. Iya. Contohnya biru menggambarkan cool, dingin, dingin. merah lebih panas. Oh, seperti itu warna-warna juga menentukan. Oh, jadi ada kesan mood di sana ya? Ada kesan mood desainnya. Nah, Jadi dari konsep yang kita anjurin, kita biasanya menaikkan ke customer. oh. Ya. Nah, customer segmennya suka di mana. Ya. Nah, kita bentuknya gimana, mau oval, Ya. mau ruangan yang terbuka, mau untuk arsitekturnya pencahayaannya yang bagus, mau Iya. yang natural lighting dari skylight,
itu semua tergantung konsep Tergantung dari konsep awal. dari awal ya. Baru kita bisa merancang dari semula. Oh, seperti itu. Dari semula. Jadi kalau misalnya pendidikan itu, warna apa yang menjadi rekomendasi Oh, itu dari Pak Benny? semua tergantung dari customer lagi. Customer juga. Ya, kita Oh. cuma mengguidance, tapi kalau dari umumnya warna-warna yang paling natural kita bisa lihat itu Iya. warna putih. Putih ya. Ya, Lebih universal ya. Ya, mutiara, putih mutiara. Gitu. Oh, seperti itu. Ya. Jadi lebih gampang didesain, lebih gampang Nah. ditata seperti itu. Ya. Mhm. Oh, baik Pak Benny. Kalau dari redaksi, kita menemukan juga banyak menggunakan jasa dari semula project yang Ya. dipimpin oleh Pak Benny. Bolehkah dijelaskan sedikit kiat desain yang baik itu yang bagaimana? Kiat-kiatnya. Seperti yang semula saya katakan, kiat desain yang baik itu kita harus menemukan patternnya, pola kerjanya kontraktor juga. Oh, Apakah kita membangun dulu atau desain dulu? benar Pak. Ya, Biasanya kan kita mikirin fisik dulu, fisik ya. baru kita desain. Oh ya. Ya, sering terjadi di pasaran begitu, Pak. Ya. Tapi alangkah baiknya saya lebih merekomen kita kita konsepin dulu dari awal, dari semula, bangun semula. Belum bangun kita sudah mikirin dalam posisi tata ruangnya begini. Oh, seperti itu. Itu lebih bagus dibanding kita sudah memikirkan fisik, jadi fisik kita baru bangun. Itu lebih efisien dibanding kita melakukan Ya. yang fisik dahulu. Oh, seperti itu. Ya. Bagaimana kalau misalnya saya ambil satu contoh tempat bekas Bandara Polonia. Nah, kalau misalnya ingin diberdayakan, misalnya ini Pak, Ya. apakah Pak Benny mampu dengan timnya? Kalau saya rasa saya mampu, Pak. Mampu ya Pak? Ya, karena sebagai kontraktor kita bukan cuma sekedar ngurus tukang. Tanda kutip. Seperti itu. Ya, kita bisa dikatakan project manager. Project manager. Ya, di dalam satu project. Ya, Iya. kita katakanlah contoh bandara Benar. apa, Pak? Polonia. Polonia. Bekas Bandara bandara. Polonia. Iya. Ya, kita menemukan softnya dulu. Oh. Kita cari tahu dulu kegunaannya apa dulu. Kafe Antara- misalnya. Kafe. Nah, oke, kita katakan kafe. Iya. Berarti dari customer masuk ke satu bandara, Iya. mereka pastinya check-in dulu, Pak. Check-in. Ya. Ya, di dalam check-in dulu kan ada bandara internasional Ya. ataukah bandara domestik. Domestik. Ya. Ya, kita mencari tahu dulu kegunaan fungsi ruangnya untuk apa dulu. Benar Pak. Kita mengilhami kita sebagai orang yang mau terbang. Iya. Ya, kita coba dulu memikirkan dari pola sisi itu, Pak. Oh. Baru kita bisa, saya butuh ruang kasir untuk Iya. check-in tiket. Check-in tiket. Ya, baru saya ruang nunggu. Kadang pesawat itu kan Iya. delay, Pak. Nah, Benar. di situ baru kita bisa konsep, ini perlu kafe nih di satu stasiun ini. Oh. Kafe ini perlu tempat oleh-oleh, Oh, seperti itu. toilet umum. Nah, sedemikian mungkin kita masukin ke semua fasilitasnya. Iya Pak. Ya, baru kita konsepin ini zoningnya di mana, zoning untuk fasilitas umum, zoning buat kasir, buat Iya. check-in check-out, zoning buat baggage drop, Iya. zoning buat kita menunggu waiting Iya. waiting area, Iya. zoning di mana kita sudah mau boarding. Oh. Ya, itu yang paling penting untuk desain. Kita Desain. melihat dulu softnya, perlu Iya. apa dulu. Benar Pak. Yo. Diperlukan apa dulu, kita catat dulu datanya, Iya. baru kita bisa mengimplementasikan ke dalam desain. Oh, ternyata detail sekali ya, Ya. Pak Benny ya. Iya, Nah, itu tadi kalau bandaranya masih aktif. Nah, Betul. sekarang kan Polonia itu bekas bandara yang kini kalau dapat kita berdayakan kan nilai tambah itu. Iya. Nah, kalau Pak Benny melihat bekas bandara ini yang ukurannya besar, banyak ruang-ruangannya, itu cocoknya diapain, Pak? oke. Kalau dari saya, untuk Polonia Bandara, Iya, lebih tepatnya bikin kafe. Kafe Kafe ya? tematik, Pak. kafe tematik ya. Ya, Oh, di luar mana tempat bermain anak, kita bisa bawa keluarga Oh, di situ, Pak. Lebih Seperti bagus, itu. Pak. Iya. nah kalau ruang-ruangannya bagaimana, Pak? Itu kan gelap gulita sekali. Kalau untuk masalah gelap, Pak, Iya. kita dengan sentuhan lighting, Oh,
kita bisa satu tim dengan saya. Iya, Ada tim lighting saya yang bisa Ada. mengkonsul ruangan. Sebenarnya ruangan itu tinggal sentuhan lighting. Kita tidak perlu terlalu bongkar. oh, Kita tidak terlalu menghancurkan bangunan. iya. Kita tata aja ruangannya sudah bagus, Pak. Oh, berarti Tribunas luar biasa sekali ya. Ini sebuah tantangan bagi semula project. Ya, bagaimana kalau bandara yang sudah terduduk seperti itu dimanfaatkan kembali? Ternyata tidak perlu menggunakan mobilitas besar untuk menghancurkan ruangan, tapi tinggal penataan. Dan tadi disebutkan ada kafe tematik, dan kafe ini justru juga bisa melibatkan keluarga dan anak-anak. Jadi anak-anak dapat bermain dengan sedikit sentuhan di luar ya. Betul, Pak. Apakah perlu penghijauan, Pak? Iya, seperti itu penghijauan pasti Pasti ya. paling penting, Pak. Nah, sekiranya kalau ukurannya 40 kali 40 itu perlu berapa lama untuk didesain, Pak? Berapa lama? Kalau dari pengalaman saya, Pak, Iya, Pak. untuk kapasitas 40 kali 40 itu memakan waktu paling lama setengah tahun. Setengah 6 tahun. bulan, Pak. 6 bulan ya. 6 bulan. Cuma 6 bulan. Iya, cuma 6 bulan. 40 kali 40. Betul, Pak. Luar dalam itu ya. Iya, itu sudah termasuk kita interior. Iya. Jadi biasanya saya sama klien itu, Pak, Iya, Pak. saya cuma mempush klien untuk fokus di karyawan dan pengembangan Iya. menunya, Pak. Oh, Menu-menu brandingnya. menu Nah, brandingnya. bagian dari saya Iya, fokus ke mana, Pak? Saya fokus ke interior desainnya, interior design. penghijauan, Iya. lighting. Pokoknya udah siap sentuh, Pak. Oh, Terutama di kitchennya dulu, Pak. di kitchennya. Ya, kita Oh. kita selain kita membuild satu project, Iya, kita juga harus membantu klien Iya, untuk bisa tepat waktu bukanya, Pak. tepat waktu Ya, bukanya. Ya. efisiensi paling penting. Oh, seperti Ya. itu Pak Beni. Jadi Tribunas memang di meja redaksi kita mendapati Pak Beni dan Semula Project ini adalah tim yang paling expert dalam pembangunan atau pemacuan target. Jadi mereka bisa menyelesaikan proyek-proyek luar biasa dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan nilai yang luar biasa. Nah, kalau begitu Pak, sebenarnya apa visi misi dari Semula Project ini, Pak? Saya lebih santai ya, Pak ya. Iya, silakan monggo. Kalau dibilang visi misi, Pak, dari awal Ya, inilah ini terutama passion saya. passion. Ya, di dalam interior design saya menciptakan satu ruang atau mendesain satu ruang. Iya, Pak. Saya sukses itu ada satu kebanggaan dari hidup saya. Oh, Hmm. iya, Pak. Jadi dari situ saya mempunyai visi misi gimana membantu klien, membantu pemilik rumah atau Iya. pemilik gedung tersebut bisa terlaksana proyeknya, Pak. Oh, Itu visi misi, dan saya juga pengen semua kontraktor iya. itu tanda kutip bukan menjadi saingan, Pak. Oh, seperti itu. Ya, kita bukan kompetitor, Iya, kita bukan lawan bisnis, iya. tapi kita satu tim. Luar biasa sekali ya, Pak. Karena di dalam era sekarang ini, Pak, Iya, paling penting itu kolaborasi. kolaborasi. Ya, Benar sekali, Pak. kita saling membutuhkan. Ya, jadi Ya. Pak Beni memandang rekan-rekan lainnya yang satu core dengan Pak Beni ini adalah sekutu. Ya, betul, Pak. Kalau bisa seperti itu ya. Ya. Nah, jadi ini luar biasa sekali. Tribunas ini menunjukkan betapa dalamnya pengetahuan dan integritas dari Pak Beni yang memimpin Semula Project. Kalau bisa bersekutu, mengapa harus berseteru? Nah, di zaman milenial ini penting bagi kita semua untuk dapat mengumpulkan sumber-sumber daya, terutama rekan-rekan di dalam segmen yang sama, tapi servisnya bisa berbeda-beda. Karena kadar dan kemampuan servis dari setiap departemen atau perusahaan juga berbeda-beda. Nah, kalau dilihat dari moto perusahaannya, Pak, bangun dari semula ya. Ya. Nah, bangun dari semula. Ini pasti ada pesan dan latar belakangnya. Boleh dijelaskan, Pak? Ya. Ada historisnya, Pak, nih. Nah, pasti ada kisahnya, Pak. Banyak, Pak. Banyak. Kalau silakan. saya cerita nanti waktunya nggak sempat, Pak. Saya cerita sesingkat mungkin, Pak. Iya, intisarinya, Pak. Ya, kenapa moto saya itu bangun dari semula? Ya. Karena saya juga background saya dari nol, Pak. Dari nol ya. Orang tua kasih saya semangat dan kasih saya arahan, Oh, kasih saya pengalaman iya. yang pernah orang tua rasain, Ya. sampaikan ke saya, Pak.
Oh, Nah, saya bersyukur sampai sekarang Pak, ya, saya bisa menciptakan moto bangun dari semula. Karena kenapa? Seringkali kita, karena saya anak muda Pak, saya Iya. masih muda, kita anak muda, ambisiusnya tinggi Pak. Benar, Pak. Ya, Luar tapi biasa. apa daya guna, kita masih di bawah kaki gunung Pak. Iya, Pengalaman kurang ya? pengalaman Sebelumnya. kurang. Oh, Nah, seperti itu yang sering terjadi Ya, dan seringkali kita berpikir ya, bahwasanya kita ini pengen dari tengah sampai ke atas. ya. Kita gak melihat proses dari ke bawah. Shortcutnya istilahnya ya. Shortcutnya. Jadi bangun dari semula bukan soal bangunan saja, Iya, tapi prinsip hidup kita yang paling penting. dari dalamnya. Bangun dari semula. Oh, seperti itu. Kita harus merasakan gimana jadi tukang, Oh. kita bisa melihat mereka kerja pikul semen itu semua kita Iya. harus melihat. Oh, Efisiensi kerja dari tukang ya. kita harus cari tahu. Cari tahu ya. Ya, apakah dia, contoh simpelnya, pasang batasnya satu hari bisa berapa meter, itu kita Oh. harus cari tahu. Iya. Ya, seringkali anak muda tidak mau cari tahu Pak. Ya. Ya. Ya, ini lalai sekali ya. Dan dulu juga saya begitu Pak. Saya juga begitu. Agak santai ya. Ya. Oke, saya terima project, udah nggak mau tahu, Ya, serahin ke mandor. mandor. Ya, Ya. seringkali terjadi miskom di situ Pak. Jadi kalau saya tekanin, kita harus dari awal, Iya, dari nol, semua hal kita harus tahu. harus tahu. Ya, karena bisnis kontraktor ini ibarat kita membangun rumah sendiri, Membangun rumah sendiri. bukan Ya, rumah klien. benar sekali. Kita harus ada feeling, Ya, ada knowledge, ada pemikiran untuk efisiensi kerjanya ya, supaya bisa sukses satu proyek itu Pak. seperti Nah. itu ya. Ya, jadi moto dari bangun dari semula itu, Ya, semuanya itu harus dari semula. harus dari semula. Semua harus dari semula. Tapi yang di depan itu ada kata bangun. Pernah jatuh, Pak? Kalau jatuh bangun Pak, saya sudah pernah Pak. Pernah ya? Ya. Kalau dibilang saya cerita singkat, dulu pertama kali saya kuliah di Ya. Jakarta, yaitu di Binus University. Iya, Saya kuliah bagian desain interior. iya. Saya belum tamat 2014. Pada tahun 2014, saya sudah bangun satu proyek Pak. Oh, di usia muda ya? Iya, main tuh di usia muda saya bangun satu proyek. Iya. Habis saya bangun, saya pulang ke Medan Pak. Oh, balik Medan. Balik Medan Pak. Iya. Karena saya mikir saya mau membangun kota Medan. Oh, Saya mau ada satu portfolio yang bagus Iya. untuk kota Medan. iya. Jadi saya pulang, saya for good ke Medan. Saya dapat project Pak. Dapat proyek. Dapat project. Waktu itu saya dapat satu project residensial. Oh, Ya, iya. ya. Namanya anak muda Pak, Iya. mau cepat naik Pak. Oh, Waktu itu cepat belum sukses ya? tercipta semula project. Iya. Ya, saya bangun pada tahun 2016 sampai 2017 Iya. sampai 2018. Iya. Pada satu titik itu Pak, ya namanya anak muda belum cukup puas. Iya. Saya merambat ke bisnis lain. Oh. Sementara ini masih berjalan. Sementara ini masih berjalan. Iya. Ya, saya melambat ke bisnis lain. Saya pergi ke Palembang, Pak. Iya. Nah, di Palembang ini malah bisnis saya bukan kontraktor, Pak. Nah, apa? Saya bisnis peleburan aluminium. Aluminium, segmen baru nih, Pak. Segmen baru. Dan belum punya pengalaman. Belum punya pengalaman, Pak. Tapi kok berani, Pak? Karena saya memikirkan, wah ini bagus nih peluangnya. Karena bagus Dengar dari orang lain, Pak. Kabar-kabar angin ini, kabar seru. Iya, dengar. Tapi memang itu satu proyek bagus. Iya. Saya tinggalin, Pak. Oh. Ya, dari situ saya berjalan 5 bulan. Bisnis saya di Palembang itu kompetitornya orang Jakarta, Pak. Orang Jakarta. Ya, dan orang Jakarta lama, Pak. Iya. Sudah 30 tahun, Oh. 20 tahun. Persaingan diketahui ini ada orang Medan nih Iya. datang ke Palembang ganggu bisnis kita. Oh. Nah, ya, di situ saya ditekan, Pak. Oh, ditekan ya? Ya, saya ditekan dan Ya. saya mulai drop karena setiap bahan baku yang saya ambil di Palembang Iya. itu semua sudah dibajak, Pak, Dibajak ya? sama pembisnis Jakarta. Oh, Nah, seperti di situ saya mundur, Iya. saya pulang di Medan.
Ya. Saya cuma bawa 500.000 Pak. 500.000. Ya, karena memang pekerja saya di Palembang 12 orang Pak. Karena eskalasi yang berat ya. Eskalasi yang berat. Wah, Kita seperti itu. mau bayar mau bayar karyawan, Iya, biaya operasionalnya, Iya. biaya memulangkan tukang. Karena kebetulan karyawan saya dari Medan Pak. dari Medan. Ya, saya di situ saya Pilot ya. saya bangkrut. Iya. Saya malah bukan dari nol Pak, Iya. minus Pak. Minus ya. Iya. Banyak utang ini artinya. Dari Karena minus. modal Banyak utang. bisnis saya yang pakai itu Iya, uang arisan Pak. uang arisan. Ya. Ya. Uang arisan di situ saya minus, saya per bulan harus bayar 13 juta per bulan. 13 juta per bulan. Ya, di situ dalam posisi ATM saya Iya, tinggal 500.000 Pak. 500.000. Ya. Ya. Tapi ada aset-aset beberapa aset saya Iya. Jual itu sekitar ada hampir 100 juta. 100 juta. Ya. Nah, di situ saya mikir, Iya. gimana cara survive-nya, gimana cara untuk bayar utang. Iya. Itu yang paling penting dulu Pak. Luar dalam hidup biasa saya. ya. Iya, Luar biasa karena sekali. tanggung jawab arisan itu harus saya penuhi. Oh, luar biasa Harus sekali. saya lunasin. Iya. Jadi saya juga berdoa sama Tuhan, Iya. bagaimana cara membayarnya. Oh. Saya tidak tahu caranya, Iya. minta Tuhan kasih petunjuk, Bukakan jalan ya. bukakan jalan. Nah, di situ saya ada ngomong sama salah satu founder Master Franchise Kulo Iya. di Medan. Saya mulai ya di situ kebetulan klien saya Pak. Oh, Ya, bekas klien ya. bekas klien. Dia Iya. masih bangun satu master bedroom. Iya. Project saya di Medan masih jalan. Masih jalan. Tapi saya bangun satu project, saya ngomong sama dia apa adanya. Dan dia kasih akses jalan, buka satu franchise. Oh, Nah, di seperti situ itu. pada saat itu Cafe to Go ya Pak ya. Iya. Cafe to Go lagi jalan. Oh, Lagi bagus bisnisnya. Saya memberanikan diri buka lagi. buka lagi. Jadi uang aset saya Iya. tidak kembalikan Pak. Iya. Saya buka satu bisnis. Oh, di situ ya. Ya, tapi di situ saya kurang dana, saya cari partner saya, Iya. orang yang bisa saya percaya untuk join Join. bisnis. Nah, puji Tuhan ya Pak, Iya. Tuhan punya mata Pak. Seperti itu. Ya, Tuhan punya mata. 1 bulan Iya. omset bersih saya Ya. 26 juta Pak. 20-an juta. Dibagi 2 jadi 13 juta per bulan. Iya. Di situ saya bisa bayar utang. Oh, Iya. ternyata kalau kita jujur selalu ada jalan ya. Iya, betul Ah, Pak. Berdoa, kemudian berbicara apa adanya dan Ya. berjuang habis-habisan ya. Betul Pak. Oh. Di situ saya berjuang dan saya kembali memikirkan, Iya. oh ini tidak boleh terjadi lagi. Oh, Saya mulai menciptakan satu moto. Iya. Oke, saya mau bangun dari semula. bangun dari semula. Saya tidak mau lari lagi. Iya. Saya mau bangun dari semula. Oh, luar Ya, biasa. itu dari hidup saya Iya. yang paling pahit Pak. Yang paling pahit ya. Iya, Oh. saya bukan bangun dari nol, malah minus Pak. Oh, Ya. luar biasa ya, Ya. Tribuners ya. Jadi sekarang kita melihat Pak Ben ini begitu kinclong, terkenal, populer, dengan proyek luar biasa. Ternyata masa lalunya juga pahit. Nah, di dalam strategi Sun Tzu dikatakan, jika kita mengenal diri, mengenal lawan, mengenal medan dan cuaca, 100 kali bertempur, 100 kali menang. Di dalam bisnis, kita harus mengenal dengan telak siapa diri kita, kekuatan kita, kelemahan kita, dan siapa yang kita hadapi, dan bagaimana keadaan dari medan tempur yang bakal kita telusuri. Nah, apa yang terjadi dengan Pak Benny adalah sebuah perjalanan panjang untuk memperoleh pengalaman. Tapi apa yang membuat beliau survive adalah integritasnya. Beliau bertekad untuk tidak mau lagi lari dari situasi, tidak mau lagi terbelit dalam kerumitan, tapi beliau berkomitmen untuk bangkit. Itu sebabnya namanya adalah bangkit kembali semula jadi. Semula project. Semula project ya, luar biasa sekali. Jadi kalau boleh kami simpulkan ya, nah semua project ini fokus pada mutu, ketepatan dan kecepatan, betul Pak? Betul Pak. Betul sekali ya. Betul. 3 hal ini menjadi Ya. nilai-nilai langsung Ya. dari semula project. Sebenarnya gini Pak, kalau di dalam kita memanage satu proyek, Ya,
waktu manusia itu sama-sama 24 jam, Pak. Iya. Sama-sama 24 jam. Tapi yang membedakan kita Iya. sama manusia lain, sama kontraktor lain, Iya. ataupun siapapun, itu masalahnya time management. Time management. Time management Oh. itu paling penting, Pak. Iya. Bagaimana kita mensituasikan satu bangunan. Iya. Kita mau mulai duluan apa dulu nih, Pak? Iya. Mau duluan plafon dulu Kak, ya kita pasang, Oh. atau jalur listrik atau jalur pipa. Ada flowchartnya ya. Ada flowchart yang Oh. kita susun, Pak. Benar. Sistematis. Nah, Oh. karena sama-sama kerja belum tentu sama-sama selesai, Pak. Benar, Pak. Ya. Nah, itu Ya. itu yang paling penting, Pak. Time management menentukan Time ya. management paling Luar menentukan. biasa sekali. Iya, karena saya juga pengen sharing ke sesama kontraktor. Iya. Kita bukan, sekali lagi, kita bukan kompetitor. Iya. Ya, manusia sama-sama memiliki waktu 24 jam. Iya. Kita bukan bisa mengambil semua proyek, Benar, Pak. tapi kita bisa kolaborasi, Oh, seperti menjadikan satu manajemen, Iya. di mana kita bisa satu pemikiran, supaya proyek dari klien bisa efisiensi tepat waktu. Wah, luar biasa. Itu paling sekali. penting, Pak. Luar biasa sekali ya. Ya. Jadi bagi Tribuners yang berminat untuk bekerja sama atau membutuhkan jasa dari semula proyek yang dipimpin oleh Pak Benny, dapat menghubungi telepon yang di bawah ini. 0878 2195 4308 dan bisa melihat di Instagram Semula Project. Nah, jadi boleh nggak Pak Benny jelaskan lagi bagaimana Bapak melihat perkembangan dunia desain dan pertumbuhannya belakangan ini? Ya, saya melihat di Indonesia, Iya. terutama, sekarang orang sudah mulai ngeh soal desain. Soal desainnya. Ya, desain itu sangat menentukan ambience dan moodnya kita. Oh, benar sekali, Pak. Ketika kita masuk ruangan, Ya, itu sangat menentukan moodnya. benar sekali, Pak. Ya, jadi saya rasa perkembangan dunia desain Ya. di Indonesia itu makin bertumbuh, Pak. Oh, Di benar. mana contohnya, Pak, di Ya. kafe atau dekat di mall, Pak. Ya. Itu setiap 3 tahun sekali, Ya. itu pasti ganti suasana. Pak. Ganti suasana ya. Ganti suasana. Biar nggak monoton ya. Biar tidak monoton, benar, Pak. Ya, luar Karena biasa. sifat manusia itu lebih ke penglihatan. Ya, Apa yang dilihat dulu, ya, baru dinilai. dinilai to Ya. see is to believe ya, karena Ya. marketing juga menekankan hal seperti Benar, itu. Pak. Ya. Oh, Jadi kita harus sekarang di dunia desain di Indonesia ini ya, sudah mulai berkembang dan orang berani bayar desain ya, lebih Benar. mahal gak apa-apa. benar, benar. Yang penting customer bisa puas, saya bisa puas. Iya, Itu paling penting, Pak. benar ya. Must be different ya, harus Must be ada different. sesuatu yang berbeda. Ya. Kalau kita bukan market leader ya harus ada perbedaannya. Ya, benar, Nah, Pak. kalau boleh tahu Pak, siapa saja yang sudah menggunakan jasa dari semua proyek ini, Pak Benny? Wah, boleh boleh disebutkan? disebut ya. Boleh, Nah, Pak. salah Tentunya. satu kalau di Medan itu klien saya Cafe Fontaine. Cafe Fontaine. Wah, itu cafe yang luar biasa itu. Ya. Ya. Nah, selain itu ada Canopy. Canopy. Ya, Ya, juga luar biasa. dan satu Kulo Group. Kulo Grow. Ya, itu Wah, itu ada khusus di cafe. mana-mana. Khusus cafe Dan ya. ada saya kebetulan dikasih kepercayaan Pak Iya, untuk kembangin bisnis developer. business developer. Ya. Oh, luar Jadi biasa ya. salah satunya house development. Host development. Ya, memakai jasa dari semula project. Iya. Oh, Ya, saya diberi kepercayaan Pak. wah, luar Ya, biasa ya. ya, Jadi jadi- semua proyek ini Ya, terus berkembang ya. bagaimana kita mengembangkan satu komplek, Iya. satu developer, satu proyek. Iya, Pak. Daya tariknya di mana dulu, Pak? Benar. Saya jadi konsultannya Iya. sama tim pengembangnya, Pak. Ya, Ya, biasa. gimana caranya kita kerjain apa dulu? Ya. Nah, yang di Medan saya kerjain, Pak. Iya. Salah satu proyeknya di Rehan House. Rehan ya. Rehan House Oh, itu di Jalan Setiabudi. benar. Di Proyek besar semua ya. Ya, Pondok Surya kita Pondok bangun 45 unit. 45 unit. 45 unit. Wah. Jadi yang saya kasih ide, Ya. kebetulan satu ide sama developer Iya. yang kita kembangin apa dulu? Fasilitas dulu, Pak. Jadi semua Ya. proyek ini selalu punya nilai tambah ini. Ya, Dengan kita kata lain. bangun fasilitasnya, contohnya main gate-nya dulu, Ah, iya. kita komblok, Ya. kita bikin taman bermainnya, Benar. baru kita bangun dari semula. Oh, iya. Ya. Di situ ada nilai plus yang marketing juga senang, Iya. menjualnya sudah gampang.
Ya, Tinggalnya ini kita bangun fasilitas dulu, benar, kita Pak. bisa kasih lihat project sampai ke ujung. Sampai rumah ke 45 kita bisa lihat. Jadi starting point-nya udah memperhatikan publik Ya, ini. ya. Nah, memang Ketika seperti kita itu. progres, sekarang kan lagi progres, Pak. Benar, Pak. Kita sudah progres bangun 30 unit rumah. 30 unit. Kita menuju ke 15 unit. Oh, Ya. terus berlanjut Jadi ya. begitu customer lihat, customer sudah beli, dia Ya. bisa melihat rumahnya sampai dalam. Seperti itu. Ya, itu paling penting karena saya melihat big project di Ya. Medan Ya. rata-rata belum, Pak. Ya. Belum ada, Pak. Ya. Belum ada fasilitas segitu, Pak. Benar. Jadi kita tekankan bahwasannya apa yang dibangun dari semula project Ya. itu juga membantu marketing dan developer biar cepat jualnya habis. Benar. Ya, Ya. kita jual habis, kita pun senang, duit pun lancar, Pak. Benar sekali. Paling penting, Pak. Benny, itu penting sekali Duit pun ya. lancar, Pak. Jadi Tribunas, ada hal yang harus kita perhatikan di dalam membangun sebuah project. Be valuable, not valuable. Valuable berarti memperhatikan nilai-nilai tambah dari sebuah project. Sebagai contoh tadi disebutkan oleh Pak Benny, fasilitas umum, tempat bermain, main gate, itu adalah penampilan luar. Karena di marketing ada istilah yang harus kita ingat, to see is to believe. Kalau orang sudah terpikat, terpincut, mereka tentu akan mempercayai kita. Baik, sekarang 2002, kita melihat segala sesuatunya kembali membaik dan prospek pun tumbuh. Nah, kita minta sedikit pesan ini dari Pak Benny kepada Tribunas semua. Silakan. Ya, satu pesan dari saya, Benny Lois. Ya, Kita sebagai manusia harus jujur, jujur. terutama jujur. Di dalam semua bidang apapun, kita harus jujur. Ya, Dan kita harus punya integritas. integritas ya. Integritas. Ya, tahun lalu saya pernah ketemu salah satu founder dari Ya. Ultra Voucher, Ya, namanya Pak Hadi. Pak Hadi ya. Beliau mengatakan, kalau kita jujur dan kita baik, Ya, kita jangan pernah berubah menjadi tidak baik benar karena sekali. perlakuan manusia. Benar sekali. Karena kita sudah baik kepada orang atau Iya. kepada teman pun, ketika kita jatuh pun, Iya. teman kita tidak bantu. Iya. Padahal kita udah pernah baik sama mereka, Pak. Iya. Tapi ingat satu sisi, teman kita ini tidak pernah meminta kebaikan kita, Benar. karena kita sendiri yang mau. Iya. Makanya itu kita harus tetap baik sama orang, kita harus Iya. tetap jujur. Jangan karena keadaan kondisi kita sudah pernah jatuh dan tidak ditolong, Iya. kita menjadi tidak baik. Iya. Itu paling penting. Karena saya percaya begitu kita menekankan integritas sikap kita yang baik dan jujur, Iya. ada blessing-nya dari Tuhan Benar sekali. Iya. kasih kita. Selalu ada jalan keluar ya. Selalu ada jalan. Jadi paling penting itu kita harus menemukan jati diri kita. Benar sekali. Jangan menjadi orang lain. Iya. Oh, Itu paling penting, Pak. seperti itu ya, Pak Benny. Jadi Tribunas, kita sangat beruntung dengan kehadiran Pak Benny di studio, dan pesan ini sangat kuat. Garis bawahnya adalah tetap jujur, jadilah baik walaupun orang lain tidak baik pada kita. Karena orang baik tentu akan bertemu kembali dengan mereka yang layak dengan kebaikan kita. Baik, kini kita tiba pada kesimpulan. Banyak insan bertanya kepada dirinya, apa yang dapat membuat saya menjadi kaya raya? Sebenarnya ini tidaklah elok. Jika kita mau berpikir apa kebutuhan masyarakat, apa yang dapat kita lakukan dengan menyajikan karya yang elok dan efisien, ini tentu memberi kita ruang di puncak kesuksesan. Akumulasi perhatian, kerja keras, dan pelayanan sungguh merupakan kriteria dasar yang harus kita penuhi. Semula proyek selalu menyajikan sesuatu yang berbeda, terutama dari kecepatan dan ketepatan. Kami mengaturkan terima kasih atas kreasi Bapak Benny ya, Pak Benny, terima kasih yang telah memperkaya nilai dan kreasi bangsa Indonesia. Tentu kami doakan semoga Pak Benny dan tim yang dipimpinnya di semua proyek semakin sukses. Demikian D2B Osam edisi kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di D2B Osam periode berikutnya. Salam. Salam.